Kalaupun memang mau dieksploitasi, harus ada dong, ya kan, bahwa negara akan Bengkulu. Kalau bagaimana kalau dampak lingkungannya Ya, itu kan dampak lingkungannya memang sudah menjadi konsekuensi ya. Nah, tinggal sebenarnya kan sudah ada aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana AMDAL ya kan, dan pengelolaan lingkungan, dampak lingkungan oleh perusahaan tersebut. Apa yang disampaikan tadi Pak Barwan, bahwa mesti penerapan peraturan perundang-undangan tentang kerusakan lingkungan ataupun bagaimana mengelola lingkungan dari pertambangan itu mesti diterapkan secara konsekuen, ya kan, dan dimonitor oleh daerah dan melibatkan juga koordinasi dengan pusat itu secara intensif. Jadi mesti begitu protapnya. Kalau tidak, kerusakan lingkungan tak akan terjadi. Walaupun sudah ada, ya kan, sudah ada peraturan perundang-undangan dan di bawahnya yang mengatur itu. Soal bagi hasil, Pak. Banyak eksplorasi dan bagi hasilnya jadi masalah di daerah. DPD ini kan sedang ada mengenai penerimaan keuangan, terutama bagi hasil migas dan saya kan di Pansus Pertambangan sedang masih mengkaji terakhir mengenai soal itu juga. Saya kira kalau bagi hasil mesti berimbang, ya kan? Jangan sampai hari ini kan tidak berimbang. Bagaimana dengan konflik yang terjadi di mengatasinya juga. Pertama, konflik itu di wilayah pertambangan itu kalau misalnya perusahaan tambangan itu menerapkan peraturan, ya kan, perundang-undangan dan mengakomodasi ya kepentingan daerah dan lokal setempat, saya kira tidak ada soal. Tidak akan ada. Tetapi ada saja pihak-pihak, ya kan, yang mungkin, ya kan, ada yang mendalangi, ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik yang berkelibat, ya kan, bisa saja itu jadi dua poin. Jadi pertama, jika perusahaan tambangan tersebut menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan konsekuen dan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, ya kan, dengan baik, ya kan, dan terus menerus, saya kira tidak akan muncul. Satu ya. Yang kedua, kalau itu terjadi, maka akan ada, ya kan, pihak-pihak yang menunggangi konflik-konflik itu, ya kan, ada kepentingan tertentu atau orang tertentu, baik itu ekonomi maupun politik, gitu. Tadi kalau semua saya bilang yang pertama tadi terpenuhi, saya kira agak sulit, karena masyarakat sekitar sendiri yang akan nanti menjadi self defense-nya mereka. Jangan diganggu dong, ya. Mengenai bagi hasil itu, yang pertama soal transparansi. Sejauh mana dia transparan? Tetapi kalaupun dia transparan, kalau tidak ada, ya kan, auditor independen atau auditor ataupun pihak dari pemerintah pusat ataupun daerah, ya kan, yang bisa terlibat, ya kan, saya kira itu bisa diotak-atik. Angka-angka ini bisa diotak-atik, dimainkan, ya kan. Nah, maka kok sepertinya dieksploitasi secara besar, tapi kok duitnya begini-begini aja. Ini penting, makanya kenapa ada divestasi, ya kan? Kenapa pemerintah harus 50%, ya kan? Supaya bisa memasukkan di manajemennya, kan, ya kan? Komisaris dan direktur. Nah, hari ini kayak nomor happy, pemerintah berantem daerah dengan pusat, ya kan? Tidak ketemu, tidak ada titik temunya, tidak bisa.